Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar? Kelas 12 IPA IPS. Kali ini kita kembali lagi di mata pelajaran muatan lokal bimbingan komputer bersama saya Bastomi SPD MPD, guru pengampu di SMA Negeri 1 Melinting, Lampung Timur. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya, kalian yang belum subscribe di channel YouTube yang paling legendaris ini, silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya. Itu tulisan subscribe-nya dipencet, kemudian diaktifkan tanda lonceng agar nanti mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video terbaru mengenai aplikasi PowerPoint untuk kalian semua. Kemudian diingatkan kembali, jangan lupa yang pertama untuk selalu absen, ketik nama ya, nama lengkap saja huruf besar di grup absen kita. Kemudian simak video dari awal sampai akhir. Kalau ada iklan jangan di skip ya, karena kalau misalnya di skip, iklan itu juga salah satu ilmu pengetahuan ya. Jadi dengan iklan kita juga akan mengerti dan juga mengetahui perkembangan tewa semua ya dalam hidup ini, baik itu teknologi, ilmu dan lain-lainnya, ilmu yang lainnya juga ya. Jadi kalau ada iklan jangan di skip. Kemudian jangan lupa, ini tulisannya ketin ya, seharusnya ini ketik nama kalian di bawah video ini. Silakan diketik nama lengkap dan juga kelas ya, agar nanti saya bisa tahu siapa saja yang menyimak atau juga menonton video saya ini, agar saya juga tahu bahwa kalian ini adalah siswa yang benar-benar serius untuk belajar daring. Dan apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WA atau di bawah kolom komentar, atau juga boleh langsung ya tanyanya sama saya via telepon atau WA di nomor HP dan WA 24 jam 082375499576, atau juga di 081179035766 ya. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Oke. Kemudian nanti di akhir materi ini kita akan melaksanakan post test. Post test ini saya juga ingin tahu seberapa besar kemampuan para siswa untuk memahami materi kita kali ini, dan nanti yang tidak post test dianggap tidak masuk kelas atau membolos. Karena proses ini merupakan satu rangkaian dalam proses pembelajaran daring ini. Oke, nanti proses kita menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi silahkan yang belum download aplikasi Quizizz di Play Store, silahkan download sekarang biar nanti tidak error atau tidak macet-macet ya. Dan langsung saja materi kita masih membahas mengenai aplikasi Microsoft Office PowerPoint, sebuah aplikasi yang sangat populer digunakan untuk melakukan presentasi ya, baik itu di kantor, di sekolah, di tempat kerja, atau di mana-mana saja. Dan mudah-mudahan juga dengan pelajaran kali ini para siswa mendapatkan bekal atau ilmu atau skill kemampuan dalam menggunakan aplikasi PowerPoint untuk menunjang kehidupannya di masa yang akan datang. Baik, materi kita kali ini sudah mulai agak jauh dan sudah mulai agak berat, jadi silakan disimak secara penuh dengan perhatian ya. Kali ini menu kita menyisipkan links. Links itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah ini ya, kamu punya link nggak? Misalnya kan gitu, kita sering ngobrol, kamu ada link nggak? Nah, link ini adalah penghubung ya. Jadi dengan menyisipkan link ini, sekali klik kita langsung akan terhubung ke suatu tempat atau ke suatu gambar atau ke suatu file, ke suatu slide atau apa saja. Nah, makanya di sini disebut sebagai link. Untuk menyisipkan link ini ada dua. Jadi yang pertama ini ada hyperlink. Hyperlink ini nanti kita bisa terhubung dengan internet atau juga dengan file-file yang ada dalam komputer kita atau di slide ini. Ada juga yang ini action ya, action. Ya, jadi dengan action ini juga akan memberikan perintah kepada kita, kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Entah itu lari ke link atau kemana gitu ya. Kalau action ini biasanya untuk ke suara-suara atau untuk ke file-file tertentu atau ke hal-hal lain. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu menyisipkan hyperlink. Hyperlink bahasa Inggrisnya. Nah, untuk menyisipkan hyperlink, maka nanti kita akan muncul di sini sudah ada menu muncul yang sebelah sana, itu ada existing file or web speak. Jadi di hyperlink ini kita bisa menghubungkan sebuah teks itu dengan sebuah link, dengan ya langsung ke web, sesuatu web, misalnya ke google.com atau ke alamat Facebook kamu atau kemana aja, pokoknya link yang ada di internet, atau juga ke file tertentu. Jadi nanti orang kalau buka presentasi diklik langsung muncul file atau juga linknya secara otomatis ya. Nah, untuk existing file or web page ini kita menghubungkan sebuah teks atau sebuah objek yang ada di PowerPoint, nanti akan terhubung dengan file yang ada di dalam komputer kita,
atau di webpage. Webpage itu akan terbuka apabila kita terkoneksi dengan internet ya. Misalnya kita terhubung dengan youtube.com atau terhubung dengan Google atau terhubung dengan link Facebook kita, bisa di sini. Nah, pada existing file or web page di sini akan muncul menu ya. Di sini ada beberapa 3 menu, nanti bisa kita lihat. Ada yang paling atas ini adalah current folder. Kalau current folder itu dia akan menyisipkan file yang ada di folder saat ini. Kemudian browse page, kita bisa menelusuri atau ke halaman-halaman tertentu. Kemudian recent file. Recent file ini adalah kita akan dihubungkan dengan file-file yang sering atau terakhir kali kita buka. Kemudian juga di sini akan muncul tabelanya seperti ini. Jadi kalau misalnya di current folder kita tinggal milih yang bagian atas. Sebentar, saya tak. Nah, kok sama di bawah ya. Nah, ini kayaknya. Nah, kita turunkan dulu. Nah, misalnya kita di sini ada text to display. Ini untuk menampilkan teks di layar presentasi. Kemudian dokumen, kita bisa pilih folder yang ada di sini, di mana foldernya. Kemudian juga di sampingnya nanti akan ada menu, yaitu screen tips dan bookmark. Kalau screen tips itu adalah tulisan yang akan muncul saat kita meletakkan mouse di presentasinya atau di tulisan yang kita kasih link tadi. Setelah ada existing file ya, atau hyperlink tapi yang berhubungan dengan existing file or web page, kita akan menampilkan yaitu yang kedua, yaitu pilihan place in this document. Dengan pilihan ini kita nanti bisa menghubungkan sebuah teks atau sebuah objek di PowerPoint dengan yang ada di dokumen ini, di dokumen slide ya, bisa ke slide 1, slide 2 atau slide 3. Nanti menunya ada seperti ini. Di sini ada first slide ya. Oke, ini salah lagi. Nggak apa-apa. Oke, berarti dia ada di sini dong. Sebentar ya. Ini kita turunkan dulu biar saya bisa menunjukkan. Nah, jadi nanti ada di atas sana ya, ada first slide, last slide, next slide dan lain sebagainya. Kalau sebuah objek kita sambungkan dengan slide, file slide yang ada di PowerPoint, nanti kita tinggal pilih di sini. Atau custom set, custom show nanti juga bisa ya. Ini kita perbesar. Nah, ini ada first slide, last slide ya. Aduh, ini turunin lagi dong. Ya, yang atas sendiri ini ada first slide, last slide, next slide, previous slide. Kalau first slide berarti kalau kita klik objek itu dia langsung menuju ke slide pertama. Kalau last slide langsung ke slide kedua. Kalau next slide itu slide berikutnya. Kalau previous slide ada slide yang sebelumnya. Ini ada slide titles, ada slide 1 dan custom show ya. Kemudian nanti di sini juga ada screen tips. Screen tip ini akan muncul saat kita meletakkan kursor atau mouse yang ada di PowerPoint atau di slide kita. Setelah place in this document, sekarang kita akan lihat pada menu hyperlink nanti juga ada create new. Create new dalam bahasa Inggris, create itu membuat, new baru, dokumen itu dokumen. Jadi membuat dokumen baru. Kalau kita lihat di sini nanti akan muncul ya, ada text to display yang paling atas sendiri, ada name of the new document, namanya mau dikasih nama apa. Kemudian change foldernya di bawah sini. Nah, yang ini digunakan untuk mau ditaruh di mana dokumen itu. Kemudian di sini when to edit, yang sini edit the new document later, mengedit video dokumen berikut nanti. Kalau edit the dokumen now berarti langsung diedit ya. Terus juga di atas seperti biasa juga ada screen tip. Screen tip ini digunakan untuk memberikan teks yang muncul saat kita meletakkan kursor di objek atau teks yang ada dalam slide PowerPoint. Kemudian email. Nah, hyperlinks juga bisa kita kaitkan dengan email address atau alamat email kita. Nah, nanti saat kita klik email address, tampilannya seperti ini, ada text to display standar ya, emailnya email apa, keterangannya apa, terus recently used email address. Nanti di bagian yang sini akan muncul ya, di sini akan muncul email-email yang sering kita pakai. Tapi karena ini belum pernah, jadi masih kosong. Di email address ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, text to display itu teksnya apa yang mau ditampilkan. Kemudian di sini juga tetap ada screen tips. Screen tips itu tak jelasin lagi, teks yang muncul saat kita meletakkan kursor di objek yang ada di ini ya, hyperlink. Oke, itu dia materi kita mengenai hyperlink dan nanti kita akan masuk ke action setting ya.
Action setting itu seperti ini gambarnya. Jadi nanti kalau ada sesuatu objek kita kasih action, nanti akan muncul secara otomatis apa yang harus apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian kita akan klik. Nah, action itu ada ini. Action itu sebenarnya dibagi jadi dua. Ada mouse click sama mouse over. Kalau mouse click itu kita harus klik di objek tersebut apabila ingin langsung terhubung dengan actionnya. Tapi kalau mouse over itu kalau mouse digeserin nanti dia akan melakukan perintah atau melakukan apa gitu ya. Ini bedanya. Kemudian ada juga di sini menunya. Kalau untuk action on click berarti dia akan beraksi jika kita klik. Ada none. None ini nggak ngapa-ngapain. Kalau hyperlink itu berarti kita bisa sambungkan ke sesuatu hyperlink yang ada di sini, entah itu next slide atau first slide atau ke alamat tertentu. Atau run program. Kalau run program ini menjalankan sebuah program. Ini ada run macro, ada object action, ada play sound. Kalau play sound kita klik, nanti kita milih suaranya gimana objek itu kalau kita tekan gitu ya. Kemudian setelah itu ada yang mouse over. Mouse over nanti akan muncul saat kita menggeserkan atau kita geser, dan geser itu melewati objek yang kena link ini, maka akan berbunyi atau akan gambarnya seperti apa di mouse over ya. Yang pertama ada hyperlink to, ada run program, ini sama dengan yang tadi, play sound juga sama. Oke, yang terakhir ini hyperlink to seperti biasa ya. Ada none, hyperlink to kemana atau disambungkan kemana, ada run program atau menjalankan program, atau play sound memutar suara. Oke, demikian tadi materi kita mengenai hyperlink dan juga action. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat alhamdulillah ya, kalau enggak ya mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan. Kita akan masuk dulu langsung ke PowerPoint kita. Nah, PowerPoint mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan. Nah, berharap saja, tapi sabar karena kita juga masih proses ya. Kita masih proses. Yang pasti sambil menunggu saya mengaktifkan aplikasinya, silahkan ya. Yang belum subscribe ditekan subscribe. Oke, yang belum subscribe ditekan subscribe. Yang sudah ya di like aja sama di ini kan. Oke, kita pilih screen capture, kita plus start, kita klik OK. Kalau misalnya kita buka ini, kayaknya dia langsung menjadi kesini. Oke, sip ya. Kalau kita klik ini, apakah dia langsung berubah? Oke, sip. Kalau berubah berarti sudah sesuai dengan angan-angan kita. Ya, oke, kita perkecil dulu. Oke, kita perkecil dulu. Nah, ini kita perbesar ya. Ya. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana prosesnya kita melakukan atau mempraktekkan insert hyperlink dan juga action ini. Tapi sebelumnya ini desainnya kita buat page setup, kita buat ini ya 16:9 ya. Oke, kalau sudah kita akan praktekkan bagaimana menggunakan hyperlink ya. Oke, aku turunin dikit, aku besarin dikit nggak apa-apa. Oke, sip. Agak miring ya, agak miring. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Ini aplikasi PowerPoint kita. Tadi hyperlink, misalnya saya di sini punya teks judulnya tes hyperlink ya. Nah, kalau ini mau kita kasih hyperlink, kita blok tulisannya, kemudian kita klik menu insert. Di sini ada hyperlink. Setelah muncul hyperlink, di sini kita bisa pilih existing file or web page. Misalnya di atas ini text to display. Kita tulis misalnya ke google.com misalnya ya. Kemudian kita kasih websitenya ini www.google.com. Screen tipnya ini akan kita kasih tulisan apa? Silakan klik untuk masuk ke Google. Nah, kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, sudah selesai, maka ada tulisannya ke google.com. Kemudian kita tampilkan layarnya. Ini kalau kita klik, ini ada tulisan ini. Kalau saya taruh sini, silakan klik untuk masuk ke Google. Ada muncul tulisan kecil ya. Ini namanya screen tip. Kalau kita klik,
otomatis dia langsung lari ke www.google.com ya. Oke, ini lagi muter-muter, lagi bersabar dulu. Bagaimana? Oke, masih muter. Kita cek dulu koneksi internet kita apakah oh ya, udah langsung ya. Udah langsung masuk ke Skype ya. Oke, sebenarnya sudah masuk sih. Kita klik Google, dia langsung bukanya di sini. Sebentar. Oh, ini langsung masuk ke Google. Ini tadi ya. Nah, jadi otomatis langsung masuk ke Google. Kalau kita klik di sini. Skip. Kemudian ada suara. Kita akan kasih suara, kira-kira seperti apa suaranya. Suara saya perkecil ya. Kita akan fokuskan ke sini. Kalau kita blok, kita klik hyperlink. Di sini adakah mau dikasih suara? Oh, nggak ada. Bookmark, remove link. Oke, sip ya. Kemudian misalnya ini kita buka dulu deh slide-nya. Misalnya ada pertemuan ketiga ini. Kita akan buka. Terus ini kan saya sudah punya slide-slide nih. Sekarang misalnya di sini kita kasih daftar isi. Ya, kita buat daftar isi. Yang ini misalnya modul yang dibahas. Nah, ini kita buat hyperlink ya, misalnya ya. Blok, menu insert, hyperlink. Di sini kita kasih place in this document. Kita buat folder ini slide yang ketiga. Nah, jadi nanti kalau kita tampilkan, kita klik modul yang dibahas, dia langsung lari ke slide yang ketiga. Kita buat lagi misalnya di sini modul 4 ya, kita tulis modul 4. Sebentar, ini kayaknya salah ya. Oh, pertemuan 4. Oke, daftar isi modul 4. Nah, kini kita blok. Kemudian kita masukkan hyperlink, insert hyperlink. Ini mau dimasukkan kemana? Misalnya ke modul 4 juga boleh. Kita klik OK. Kemudian misalnya lagi kita tulis misalnya modul 5. Kita blok. Ini namanya ngasih hyperlink cuman begini aja sih, sebenarnya nggak begitu repot, nggak ribet. Kita klik sudah. Jadi nanti kalau misalnya kita tampilkan begini, kita klik modul 5, dia langsung lari ke modul kelima. Tuh, seperti itu. Ya, memang ini bisa membuat lebih cepat gitu ya. Misalnya lagi di sini tadi kan hyperlink ada apa itu? Membuat dokumen baru, misalnya. Buat dokumen baru. Ini kita blok. Kita masuk hyperlink, kemudian kita kasih create new document, namanya apa misalnya buat baru ya, buat dokumen baru. Ini bisa kita buat apa saja. Ini edit now, kita oke. Nah, jadi nanti kalau kita tampilkan dia buat dokumen baru, berarti kita klik muncul nanti secara otomatis akan menampilkan buat dokumen baru. Klik. Tunggu, dia lagi proses. Nah, kalau sudah proses kita cek apakah ada dokumen baru. Kayak ada kan, buat dokumen baru. Tuh ada nih lembar kerja yang baru nih. Sebentar. Dua dokumen baru. Iya, ini agak sedikit error, tapi oh iya, cancel. Intinya begini, intinya kalau misalnya kita sudah ada di sini enak ya, tinggal klik-klik saja. Ini PKN pertemuan keempat. Nah, kemudian contoh lagi kita akan aplikasinya nggak terbuka. Terus tadi apa yang mau kita buat setelah dokumen baru? Sekarang slide. So iya, ini ada yang berikutnya setelah dokumen baru ya.
Ini ada insert hyperlink email address. Jadi kalau misalnya kita nulis email saya, nanti bisa kita blok. Kemudian kita hyperlink, kita email address, kita masukkan email kita. Misalnya bastomi@gmail.com. Nah, ini subjeknya apa? Misalnya tes dulu. Oke. Dulu ya. Oke, setelah itu kita klik oke. Nah, nanti kalau kita tampilkan terus dia itu diklik email saya, maka dia nanti akan otomatis klik. Dia langsung membuat email. Nah, ini mau bikin email lewat mana? Google atau yang lainnya. Ini contoh menyisipkan, langsung membuka aplikasinya ya, menyisipkan email untuk kita. Betul nggak? Betul kayaknya. Tadi kelihatan nggak ya tadi ya? Oke. Nanti kita cek deh hasilnya. Karena aku juga nggak bisa ngecek tadi tuh masuk yang mana. Tapi yang jelas caranya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menyisipkan dokumen baru, email atau yang lainnya, di sini caranya gampang, nggak susah. Sekarang kita akan masuk di sini, kita akan belajar menyisipkan action ya, action. Misalnya di sini contoh action. Kita buat misalnya 1. Kita blok, kita pilih action. Nah, di sini kita ada pilihan bisa mouse click atau mouse over. Kalau mouse click itu misalnya kita buat hyperlink, hyperlinknya kemana? First slide and show atau apa? Misalnya ke previous slide. Terus play sound, dikasih suara enggak? Kalau dikasih nanti muncul di sini. Drum roll misalnya, kita klik OK. Nanti kalau ini kita tampilkan, maka muncul tulisan suaranya ya. Nah, karena ini kita hyperlinkkan ke actionnya, kita masukkan ke mana? Ke previous slide, berarti dia ke atas. Atau di sini bisa juga kita buat run makro, nggak bisa karena nggak aktif, atau run program. Misalnya kita buka program mau memutar menjalankan program apa di sini. Mau program Excel atau Word atau apa bisa di sini. Contoh ya, itu hanya sekedar contoh. Kita cari aja di Windows, bisa di Windows ini banyak nih programnya. Local disk Windows berapa ya? Program. Gambarannya seperti itulah ya. Write aja, program write. Kita klik OK. Soundnya kita rubah jadi explosion ya. Jadi nanti kalau kita tampilkan slide-nya begini, terus kita klik angka 1 ini, tulisan 1, maka dia buka program tuh, enable otomatis. Nah, langsung buka program WordPad atau program Write dari PowerPoint, dari Office ya, dari Microsoft Corporation. Kemudian ini mouse overnya ini dibuat hyperlinknya ke previous slide aja. Sekarang yang bawahnya saya mau buat tulisan atau gambar atau apa aja boleh ya. Misalnya tulisan di sini 2. Saya mau kasih actionnya, tapi actionnya yang mouse over. Saya buat mouse over ini nggak saya kasih link, tapi saya kasih muter sesuatu. Kamera atau cash register. Kita klik OK. Jadi nanti kalau kita tampilkan, kalau kursor saya ini melewati angka 2, dia bunyi cash register, cengklung gitu. Tuh. Padahal nggak saya klik, cuma saya lewatkan aja nih, mouse saya geser aja. Nah, itu. Kalau saya klik, dia berhenti. Tapi kalau biar diklik nggak jalan-jalan, kita masuk menu animation, kita pilih on mouse click-nya, kita buang di sini. Kita tampilkan lagi, misalnya kita klik tuh. Klik 2 nggak akan jalan ya, nggak akan ada bunyinya seperti itu. Ini kalau teks ya, kita juga bisa menyisipkan hyperlink itu dengan objek lain, misalnya gambar atau apa boleh. Contohnya saya menyisipkan sebuah gambar aja yang lebih enak ya. Saya mau cari gambar di downloadan, oke. Oke, kita di downloadan sini. Bener nggak?
Di sini saya menyisipkan sebuah gambar picture. Saya di download. Saya mau cari gambar yang sesuai. Nah, misalnya ini. Saya punya gambar ini. Jadi nanti kalau gambar ini saya kasih action, jadi nanti gambarnya bisa gimana gitu. Bisa berkasih suara, bisa kasih link ya. Misalnya saya buat insert, ada action, saya pilih mouse over. Ini saya pilih non play sound, ini saya pilih suara whoosh. Kalau ini ada highlight when mouse over, kita tampilkan. Oh, ini kita buang on mouse click ya. Tampilkan ya. Kalau kursor saya geser mengenai gambar ini, maka gambarnya akan lep-lep, ada suaranya juga. Tuh, nah, gambarnya bergerak. Ini juga berlaku untuk teks ya. Misalnya duanya ini kita blok, kita masuk ke insert action. Ini saya kasih, highlightnya nggak muncul, berarti nggak bisa. Kita perkecil. Kita mau menyisipkan yang lainnya, misalnya kayak clip art. Kita coba go cari yang ada semuanya di sini. Sudah berapa jam ya kita siaran? Baru 26 menit. Wow, habis ini kayaknya pertemuan kita hari ini untuk penjelasan saya ya. Kalian asik-asik aja di sana. Oke, kita misalnya kambing. Kambing. Ini sapi. Kita kasih mouse over, action. Kita pilih mouse over, kita pilih play sound. Ini suara nggak hanya ini saya ambil cuma lagu-lagu yang ada di sini ya, tapi kita juga bisa nambahin untuk lagu-lagu MP3 atau musik-musik lain. Tapi nanti kita harus edit pakai Adobe Audition, kita buat dalam bentuk WAV. Karena di sini hanya bisa memutar lagu WAV. Ini saya pilih laser. Nah, ini saya highlight. Jadi nanti kalau kita tampilkan saat mau saya melewati si sapi, nah ada ciut. Kalau saya melewati ini, hati-hati gara-gara korek api. Nah, tuh. Jadi ini gunanya mouse over ya. Kalau kita klik nggak kemana-mana dia. Kenapa? Karena di sini menunya perlinknya nggak kita isi. Jadi kita buat none. Kita cuma pakai efek suara sama efek highlight when mouse over. Itu saja ya. Oke, baik para siswa SMA Negeri 1 Melintir Lampung Timur, lumayan panjang kali lebar. Sudah ada 28 menit, artinya hampir 30 menitan ya saya menjelaskan ini semua. Yuk, silakan yang belum subscribe silakan subscribe. Kayaknya materi kita sudah sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di materi-materi yang lain karena kebetulan materi ini sangat banyak sekali. Habis ini kita akan laksanakan kuis dengan post test ya, dengan quizzes.com. Jadi jangan kemana-mana, tetap sekolah ya. Nggak boleh kabur, yang nggak post test nanti dianggap ngebolos atau dianggap alpa. Akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV, saya Bastomi SPD MPD, guru pengampu mata pelajaran muatan lokal bimbingan komputer, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'afiratun.